Zenzu, Ibu. Ibu, tolong aku. Zenzu, Zenzu. Ini Yan Wangdong. Sudah berapa tahun, orang yang masuk, tidak pernah keluar hidup-hidup. Gadis kecil itu pasti mati. Zenzu, Itu nasibnya sendiri. Bukan urusanku. ada apa? Ini pasti Jiang Chaisya. Hari ini dia aneh sekali. Ingin mengadopsi Zenzu. Kutemukan. Dia mau menjual Zenzu. Aku ingin membawa Zenzu pulang. Dia tega sekali. Menyakiti anak itu. Aku mohon kalian, bisakah selamatkan Zenzu dulu? Nyawa Zenzu lebih penting. Aku mohon kalian, tolong selamatkan Zenzu. Ini Yan Wangdong. Masuk satu, mati satu. Kamu belum puas menyakiti Zenzu? Mau menyakiti warga desa juga? Kalian tidak mau menyelamatkan Zenzu? Aku sendiri yang akan menyelamatkannya. Ibu. Krisis kelaparan ini sungguh parah. Jangan sampai cucuku yang baik ini jadi kurus kering. Ini semua untukmu. Ayo, cepat makan. Aku tidak mau makan kue beras. Aku mau makan daging. Ayo, cucuku, lanjutkan makan. Apa yang mereka lakukan? Apakah ada makanan? Cih, janda pembawa sial yang membunuh suaminya. Setiap hari keluar rumah dan pamer. Menggoda pria. Sungguh tidak tahu malu. Satu persatu seperti anjing melihat kotoran. Keluarga manapun yang memiliki menantu seperti ini. Sungguh sial 8 turunan. Ayo kita pergi. Cari tempat lain untuk menggali. Sial. Chaisya. Kenapa kamu sendiri yang menggali akar kudzu di sini? Ikutlah denganku. Nanti setiap hari akan ada sayuran liar untuk dimakan. Chaisya, aku akan mencari dedak padi untuk menghidupimu. Zenzu. Zenzu. Pingsan karena kelaparan. Tubuhnya ini, seperti anak ayam kecil. Menyiksa gadis kecil sepertimu seperti ini. Nenek Yo itu. Benar-benar bukan manusia. Siapa yang punya makanan? Aku punya. Aku punya akar kudzu. Kalian ini cuma punya kulit pohon dan akar kudzu. Chaisya mana mau makan itu? Chaisya, ini tadi pagi. Kue sayur liar yang baru kubuat. Pak Lin, terima kasih banyak. Bibi. Karena sudah bangun, cepatlah berdiri. Terlalu kurus. Aku khawatir. Chaisya, anak ini bisa selamat. Itu berkat kue sayur liarku. Lihatlah. Iya, iya, iya. Lihat Zenzu. Terima kasih banyak atas kue sayur liar dari Paman Lin. Cepat ucapkan terima kasih padanya. Terima kasih, Paman. Zenzu, dan juga akar kudzu serta sayur liar ini. Semua diberikan oleh Paman dan Bapak-Bapak sekalian. Cepat ucapkan terima kasih pada semuanya. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bibi. Benda aneh apa ini? Rebung. Zaman sekarang, akar kudzu hampir habis digali. Kok masih ada rebung? Rebung sebesar ini. Berapa dedak yang bisa ditukar? Aku akan ke kota sekarang. 1 rebung. Ditukar dengan 15 jin dedak. Cukup untuk makan sekeluarga setengah bulan. Kamu, si manis kecil. Siapa yang menyuruhmu kembali? Kamu. Jalan. Setiap kali aku kencan, kau selalu menggoda pria lain. Kali ini, Kak Aki yang datang. Dia secara khusus memintamu untuk tidak kembali. Tapi kau tetap saja mendekat. Jangan. Cui Hua. Kau terlalu emosional. Sungguh tidak sopan jika Aki yang melihatnya. Cui Hua. Kau memang terlalu pemarah. Lihatlah, kau membuat kakak ipar kotor. Bajunya jadi kotor. Kak Aki yang. Aku melakukan ini semua demi dirimu. Si manis kecil ini punya banyak cara licik.
Jangan sampai kau terpikat olehnya. Akiang, aku sengaja membeli dedak. Ingin menjamu dirimu. Sayang sekali. Sekarang sudah kotor. Kamu. Kakak ipar. Kau sungguh baik. Cui Hua, cepat ambil itu. Akiang. Kamu benar-benar harus belajar. Dari kakak iparmu. Belajar dewasa. Ya kan, kakak ipar? Aku harus masuk menemui ibu. Yang di sini, kuserahkan pada kalian berdua. Benar-benar luar biasa. Ibu, apa kabar? Ibu yang salah padamu. Memiliki putri yang tidak tahu berterima kasih. Membuatmu menderita. Ibu. Hanya anak kecil itu, aku tidak akan peduli padanya. Ibu, daging babi dari mana ini? Ini seserahan dari paman kedua Luo Akiang. Jang Tuhu, kau akan segera pergi dan menikah. Maksudmu sang tuhu yang pincang satu kaki, dengan wajah penuh bisul, dan buta itu? HM. Kau janda yang menyebabkan kematian suami, dan merusak reputasi, sudah bagus ada yang mau. Apalagi, mereka memberimu 5 jin daging babi sebagai mas kawin. Pas sekali. Malam ini kita masak daging untuk Akiang. Tutup mulut busukmu itu. Jika kau ingin aku menikah lagi, bukan tidak mungkin. Tapi, soal pria, aku harus memilih sendiri. Kakak ipar. Asal kau mau menikah denganku. 5 jin daging ini akan jadi mahar dariku. Kak Akiang, bukankah kau bilang akan menikahiku? Sebelum aku mengiyakanmu. Aku belum pernah bertemu kakak iparmu kan? Dia itu, janda yang sudah pernah menikah? Sudah pernah menikah? Bukankah itu berarti dia lebih tahu cara menyayangi orang? Wanita penggoda, kau merayu suamiku lagi. Bibi. Su Cui Hua. Kau si manis. Kau bahkan tidak sebanding dengan seujung jari Cai Xia. Kau tidak sebanding. Siapa yang mau menikahimu? Luo Akiang, kau pria tak berperasaan. Pria tak berperasaan? Pergi sana. Luo Akiang. Anjing makan anjing. Sungguh tontonan yang bagus. Bibi, tolong aku. Zhenzu, dasar gadis kecil. Apa kau tidak pernah dengar namaku? Aku tahu Bibi orang baik. Tidak seperti yang mereka katakan. Bibi, tolong aku, Bibi. Di zaman sekarang ini, siapa yang bisa menolong siapa? Aku bisa mengurus diriku sendiri, dan ibuku saja sudah bagus. Yang lain, tidak bisa kurus. Gadis sialan. Akhirnya aku menangkapmu. Si pembawa sial yang mematikan orang tuanya. Masih mau menumpang seumur hidupku? Cepat pergi dari sini. Bibi, tolong aku. Kau mematikan suamimu. Membuat lumpuh ibu mertuamu. Sekarang semua orang tahu. Kau adalah pembawa sial. Masih berani pulang ke rumah orang tuamu? Adikmu jadi korbanmu. Tidak bisa menikah. Cepat pergi. Jangan menyusahkan keluarga kami. Tolong aku. Bibi, tolong aku. 5 jin daging babi. Zhenzu akan kurawat. Janda Jiang. Kau serius mau kasih 5 jin daging? Zhenzu, sudah kau pikirkan baik-baik? Kalau kau ikut denganku, kau tak akan luput dari gunjingan orang. Apa kau bersedia? Bibi orang baik. Aku mau ikut Bibi. 3 jin daging bayi laosan itu sudah dimasak untuk Yaozu. Paling tidak, dari 5 jin daging, kurangi 3 jin untuk dia. Masih sisa 2 jin, kan? Sudah disepakati, ya? 5 jin daging. Jangan sampai ingkar janji. Ayo sekarang cari kepala desa untuk bersaksi. Ayo. Bibi, apakah aku tidak perlu pergi lagi dengan nenek? Kau masih memanggilku Bibi? Ah? Kau seharusnya memanggilku Mama sekarang. Aku punya mama sekarang. Mama. HM? Mama. HM? Mama.
Aku punya ibu sekarang. Wanita penggoda, kau sudah mencelakai kakakku. Dan sekarang kau bawa pembawa sial ini kembali. Kau memang sengaja. Tidak ingin keluargaku hidup tenang, ya? Sekarang juga, bawa pembawa sial ini. Dan pergi dari sini. Cui Hua, ibu, kau tidak bisa mengusir Caisia. Ibu, kenapa kau keluar? Caisia, selama ini, aku dan Cui Hua sudah membebanimu. Ibu, Jika ada yang harus pergi, itu seharusnya kami. Apa kau sudah pikun? Kenapa kau membela dia dan bukan aku? Jika aku tetap tinggal, ibu juga akan kehilangan tempat tinggal. Ibu begitu baik padaku. Aku tidak bisa membebaninya. Bagaimana aku membesarkanmu? Si kacang lupa kulit ini. Aku tidak peduli. Pokoknya, rumah ini dibangun oleh kakakku. Tidak ada yang bisa menyuruhku pergi. Hari ini, ada dia, tidak ada aku. Ada aku, tidak ada dia. 5 jin daging babi. Sudah dihabiskan oleh Yaozu. Daging Bai Laosan belum dibayar. Dia menunggu di depan pintu setiap hari. Kemana aku harus mencari daging untuknya? kemana aku harus mencari daging untuknya? Jika daging itu tidak dibayar, aku akan mengembalikan Zhenzu kepadanya. Ibu orang baik. Jika aku tetap di sini, aku akan menyakitinya. Tolong aku. Ibu, Lepaskan Zhenzu. ibu, Zhenzu. ibu. Ibu, tolong aku. Zhenzu. Nenek Yo, lepaskan Zhenzu. Ibu, Zhenzu. Itu Gua Yanwang. Sudah bertahun-tahun, siapapun yang masuk ke sana, tidak pernah ada yang kembali hidup-hidup. Gadis nakal ini pasti akan mati. Zhenzu. Ini nasib buruknya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Zhenzu. Ibu berbohong. Sejak pertama kali ibu melihatmu, ibu sudah sangat menyukaimu. Ibu tidak pernah meremehkanmu. Ketika kamu berkata, kamu ingin menjadi putriku. Aku sangat senang. Zhenzu. Zhenzuku. Jawab ibu. Zhenzu. Ada apa? Ini semua karena Jiang Caisia. Hari ini dia tiba-tiba bersikeras mengadopsi Zhenzu. Aku tahu, dia pasti ingin menjual Zhenzu. Aku ingin membawa Zhenzu pulang. Tapi dia tega sekali menyakiti anak itu. Manusia berbuat, Tuhan melihat. Penduduk desa, siapa yang tidak tahu reputasinya? Sejak awal dia mengadopsi Zhenzu, dia sudah punya niat buruk. Kasihan sekali Zhenzu. Tolong bela Zhenzu. Zhenzu anak yang baik. Dia tega menyakiti Zhenzu. Hati wanita memang paling kejam. Jiang si janda, kau benar-benar kejam. Dulu aku benar-benar buta. Aku mohon pada kalian. Bisakah kalian selamatkan Zhenzu dulu? Nyawa Zhenzu lebih penting. Aku mohon pada kalian. Selamatkan Zhenzu. Ini Gua Yanwang. Siapapun yang masuk, mati. Kau sudah mencelakai Zhenzu. Belum cukup, kau juga ingin mencelakai penduduk desa? Kau benar-benar berhati ular. Kami dulu salah percaya padamu. Aku adalah ibu Zhenzu. Aku tidak bisa berpisah dengan Zhenzu. Kalian tidak mau menyelamatkan Zhenzu. Aku akan menyelamatkannya sendiri. ibu. Zhenzu, kau membuat ibu takut setengah mati. Halo, tolong bantu aku naik. Kenapa ada orang lain di dalam gua? Siapa orang ini? Anda siapa? Halo, saya peneliti dari lembaga penelitian, Cheng Yunfan. Pak Cheng. Anda adalah penyelamat putriku. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Aku akan bersujud padamu. Sebenarnya, gadis kecil ini yang menyelamatkanku. Lembaga kami selalu mendengar. Ada Gua Yanwang di Dao Xiangwan. Banyak orang meninggal di sana. Saya sengaja datang untuk menyelidiki. Tidak kusangka saat masuk gua, saya pingsan karena kabut beracun. Tergeletak di dalamnya.
Untungnya, saya dibangunkan oleh gadis kecil itu. Ada kabut beracun di dalamnya? Ya, ini Yemingzhu ini. Menarik banyak. Kumbang yang mengeluarkan kabut beracun. Begitu seseorang jatuh dan pingsan, akan sulit untuk keluar lagi. Oh, jadi begitu. Untungnya, gadis kecil ini menemukan Yemingzhu. Semua kumbang juga kabur. Mulai sekarang, gua ini tidak akan berbahaya lagi. Gadis kecil ini adalah bintang keberuntungan desa kalian. Zhenzu, Mama akan melindungimu dengan baik mulai sekarang. Tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Pura-pura saja. Bukankah kau yang menyakitinya? Nenek. Nenek yang mendorongku ke dalam gua. Jangan lari. Lenganku akan patah. Aku tidak sengaja. Lagi pula, kalau aku tidak membuangnya ke dalam gua, bagaimana mungkin dia menemukan Yemingzhu? Yemingzhu itu milikku. Nenek Yo, kau ini benar-benar tidak tahu malu. Memalukan sekali. Jika kalian setuju, aku bersedia membayar untuk membeli Yemingzhu ini. Harga bisa dibicarakan. Yemingzhu ditemukan Zhenzu. Biarkan dia yang memutuskan. Aku ingin memberikan Yemingzhu ini pada ibu. Ibu adalah orang terbaik di dunia bagiku. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk ibu. Mari kita berpisah rumah. Berpisah rumah? Bagaimana kamu mau membaginya? Ada 2 kamar di rumah. Pilih 1. Sisanya untukku dan Zhenzu. Kenapa harus dibagi untukmu? Pernikahanku gagal. Saat Mak Comblang datang lagi, dan tahu aku hanya bisa tinggal serumah dengan ibu yang lumpuh, mana ada pria yang mau menikahiku? Dasar anak durhaka. Ibu, Memang benar, kan? Kalau bukan karena ibu yang lumpuh, mana mungkin aku belum menikah, menjadi perawan tua. Aku membesarkanmu dengan susah payah. Tapi kamu malah jadi anak durhaka. Ini balasan setimpal. Balasan dari Tuhan. Ibu, biarkan nenek tinggal bersama kita, ya? Zhenzu, apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Membesarkanmu sendiri sudah sangat sulit. Jika ada 1 orang lagi, kamu mungkin tidak akan bisa makan. Aku makan sedikit sekali. Semua makanan untuk ibu dan nenek. Aku juga bisa pergi mencari sayuran liar di desa. Aku tahu semua sayuran liar yang bisa dimakan. Aku juga bisa belajar memijat nenek. Aku bisa melakukan apa saja. Anak baik. Kepala desa sudah menjadi saksi. Kita benar-benar berpisah rumah. Mulai sekarang, kita hidup sendiri-sendiri. Ibu, mulai sekarang, kita harus memulai dari nol. Memulai lagi. Caisya. Berkah terbesar ibu seumur hidup ini adalah memiliki menantu sebaik kamu. Zhenzu, mulai sekarang kamu ikut denganku. Kamu akan menderita. Apa kamu takut? Bersama ibu dan nenek. Setiap hari adalah hari yang baik. Apa ini? Buah persik. Pohon persik yang mati selama 5 tahun. Kenapa hidup lagi? Ibu, kita punya buah persik untuk dimakan. Cui Hua, apa yang sedang kamu lakukan? Memetik buah persik? Lah, bukan urusanmu. Lihat baik-baik. Ini pohon kami. Batas tanah ini, kamu sendiri yang membaginya. Batas tanah ini memang di tanah. Tapi buah persik ini tumbuh di atas? Ah? Ini? Ayo, Zhenzu. Jiang Caisya, kamu tunggu saja. Dasar manis. Masih mau menghasilkan uang? Mimpi saja. Aku akan membuatmu menghasilkan uang. Membuatmu menghasilkan uang. Cih, Cepat. Ya, Caisya mau jual buah persik. Caisya.
Desa ini sudah kering bertahun-tahun. Semua tanaman mati. Tapi rumahmu masih berbuah persik. Beruntung sekali. Ya, Caisya itu cantik dan baik hati. Tuhan mengasihaninya. Sayangnya ini buah persik. Jika ini millet dan beras, entah berapa banyak orang yang bisa diselamatkan. Caisya, bagaimana harga persik ini? Zhenzu, Ini terlalu mahal, kan? 3 jin. Keluarga mana yang punya 3 jin millet sekarang? Benar sekali. persik-persik ini, jika dimakan, hanya untuk mengenyangkan perut. Tapi jika ini dibawa ke kota kabupaten untuk dijual, satu keranjang persik ini mungkin bisa dijual seharga 20 atau 30 jin beras. Itu lebih dari cukup. Bukankah itu berarti jadi kaya? Tapi bisnis sebagus ini, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Kamu juga tahu, ibu mertuaku kakinya tidak nyaman. Zhenzu masih kecil. Aku juga memang tidak nyaman keluar. Membawa persik-persik ini untuk ditukar dengan sedikit makanan. Itu sudah cukup. Bersyukur itu membawa kebahagiaan. Caisya, kamu akan mendapatkan berkah. 3 jin millet. Tidak mahal. Aku beli. Jangan cemas. Kalian benar-benar bodoh. Kalian begitu memuji Jiang Caisya. Dia justru ingin menjebak kalian sampai mati. Apa maksud Cui Hua? Kalian pikir Jiang Caisya begitu baik hati, membiarkan kalian mengambil persik untuk dijual di kota. Tapi dia sendiri tidak pergi, karena persik yang dia jual kepada kalian adalah persik busuk. Kamu bohong. Persik yang dijual Caisya sangat bagus penampilannya. Bahkan saat panen bagus dulu, tidak ada persik secantik ini. Betul. Kalau tidak meletakkan beberapa persik bagus di atasnya, apa kalian akan percaya? Jiang Caisya, kamu menukar persik busuk dengan makanan pokok penyelamat hidup warga desa? Ini benar-benar tidak manusiawi. Seharusnya kamu ditenggelamkan ke kandang babi. Caisya, bagaimana kamu menjelaskan ini? Kamu harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Berikan kami penjelasan. Kenapa persiknya busuk? Jiang Caisya, dan kamu berani memukulku? Cui Hua, kamu biasanya malas dan sembrono. Egois, itu sudah cukup. Buah persik ini adalah harapan hidup bagi warga desa. Beraninya kamu berbuat curang. Kamu bohong. Jelas-jelas kamu sendiri demi uang. Ya, untuk menghidupi ibu dan Zhenzu, memang butuh banyak uang. Tapi demi uang, aku belum sampai melakukan segala cara. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masalah buah persik ini, aku memang tidak tahu. Buah persik ini busuk. Memang tidak bisa dijual. Jika kalian tidak keberatan, aku akan berikan buah persik ini kepada kalian semua. Pilihlah yang bagus. Buat menjadi selai persik. Bisa dimakan 2-3 hari. Caisya, kamu serius? Akhir-akhir ini, keluarga kami sudah lama tidak merasakan buah. Kalau ada selai persik, anakku pasti senang sekali. Caisya, kami tahu sifatmu. Kami semua tahu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, kami tidak bisa membiarkanmu rugi. Kami beli persik ini. Sekilo millet. Kita tukar dengan sekilo persik. Bagaimana menurutmu? Baik, Setuju. Kita tukar. Tukaran denganku. Tukaran denganku. Kalian semua, benar-benar gila. Caisya sungguh baik hati. Semuanya, lihat, Benar saja ada di sini. Ya Tuhan, suami kalian berebut buah persik busuk Jiang Caisya. Sudah lama ku dengar, Jiang Caisya bermain mata. Apa jangan-jangan dia dan mereka punya hubungan? aku lebih baik mati kelaparan daripada makan si manis kecil ini. Sejumput pun, Hari ini, kalau ada dia, tak ada aku. Kalau ada aku, tak ada dia. akan kubuat kau menjualnya. Akan kubuat kau menggoda pria. Jangan. Apa yang kalian lakukan? Kembalikan milletku. Jangan ganggu ibuku. Jangan ganggu ibuku. Lepaskan. Cepat pulang bersamaku. Zhenzu, jangan takut. Ibu ada di sini. Off. Jiang Caisya. Kau boleh saja sombong. Sekarang, meskipun ada persik, tidak akan laku terjual. Apalagi, sekarang kau dibenci semua orang. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa tinggal di desa ini nanti. Kau ini ditolak Luo Akiang, Lalu kau berlutut. memohon padanya untuk berubah pikiran. Orang-orang dari desa lain melihatmu. Seperti melihat lelucon. Kau tidak malu? Aku tidak melakukan kesalahan. Apa yang perlu dimalukan?
Dasar anak nakal. Akan kurusak mulutmu. Ibu, ada yang mencuri persik. Letakkan persik itu. Dasar anak tak tahu diuntung. Dulu saat lahir, seharusnya kau ditenggelamkan saja. Berani-beraninya kau menyentuh putriku. Aku tidak akan membiarkanmu. Cui Hua. Ayo kita beri dia pelajaran. Jangan pukul ibuku. Tolong, ada yang bisa menolong ibuku? Persik ini, bisakah kau menjualnya padaku? Tentu saja bisa. Ini adalah buah persik dari keluarga kami. Harganya bisa dinegosiasikan. Su Cui Hua, kami sudah berpisah rumah. Persik ini milikku. Kapan giliranmu yang memutuskan? Jiang Caixia, kau hanya melihat persik. Tidak laku. Sekarang ada yang mau beli. Kau ingin memeras uang dari mereka. Pak Cheng, Sekarang Anda sudah lihat kan? wajah asli si manis ini? Pak Cheng, lihat, persik ini sudah busuk. Kalau Anda mau, ambil saja. Kau tidak mau uang? Uang tetap harus diberikan. Caixia, boleh saya memanggil Anda begitu? Dana saya terbatas. Bagaimana dengan 200 yuan ini? 200 yuan untuk membeli setumpuk persik busuk? Pak Cheng, Anda gila? Menurutku, dia sudah terkena mantra dari wanita jalang ini. Dao Xiangwan telah mengalami kekeringan selama 10 tahun berturut-turut. Hampir semua tanaman mati. Persik ini, kemungkinan besar adalah varietas tahan kekeringan. Ini memiliki nilai penelitian yang besar. Berapapun harganya, ini semua sepadan. Tidak mudah bagimu menghidupi keluarga. Semoga uang ini bisa meringankan bebanmu. Sungguh tidak perlu. Ambillah. Oh ya, Caixia, apa kau tahu? Ada seorang anak bernama Zhenzu. Di mana dia? Anda mencari Zhenzu? Aku dan ayahnya adalah rekan kerja. Kau kenal anakku? Jinhai adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Bagaimana bisa dia punya ibu yang begitu menyebalkan? Jinhai gugur saat menyelamatkan benih padi tahan kekeringan, melindungi harapan terakhir di tahun bencana. Dia gugur sebagai pahlawan. Dia benar-benar pahlawan besar. Kami terlambat datang, karena kami sedang mengurus uang santunan tertinggi untuknya. Itulah mengapa kami terlambat. Ini, uang 2.000 yuan. Aku ibu kandung Jinhai. Berikan uang itu padaku. Cepat berikan uang itu padaku. Sebelum meninggal, Jinhai berpesan, agar aku sendiri, yang menyerahkan uang ini kepada putrinya. Di mana Zhenzu sekarang? Aku Zhenzu. Paman, kau kenal ayahku? Bukankah kau putri Caixia? Nenek tidak menginginkanku lagi. Ibu yang menyelamatkanku. Ada apa ini? Jangan dengar omong kosong anak kecil. Akulah nenek kandungnya. Mana mungkin aku tega membuangnya. Ini cuma anak kecil. Lagi ngambek saja. Lalu kabur dari rumah. Sudah dibawa Jiang Caixia. Bermain-main beberapa hari. Ayo, Zhenzu, ikut pulang ke nenek. Nenek Yo, waktu kamu dulu menukar Zhenzu dengan daging, ucapanmu tidak seperti ini. Zhenzu ditukar daging. Kamu berani jual keturunan pahlawan. Seperti itu? Itu tidak benar. Jangan dengar dia mengarang cerita. Nenek Yo, saat itu aku tukar 5 jin daging babi untuk membeli kebebasan Zhenzu. Itu disaksikan langsung kepala desa, dan surat adopsi sudah ditandatangani. Itu bukti bahwa Kamu. Sekarang tidak punya bukti lagi, kan? Zhenzu tetap cucu kandungku. Ayo, Zhenzu, ikut nenek pulang. Ayo, ikut pulang ke rumah. Nenek Yo, lihatlah aku. Aku salah ambil tadi. Tadi aku ambil tisu toilet. Ini baru buktinya. Dasar kau lucu sekali. Kau berani mempermainkanku? Zhenzu itu manusia, bukan barang. Bukan untuk kau tukar dengan daging atau uang. Bukan untuk kau tukar dengan uang. Zhenzu. Ibu di sini, jangan takut. Kau sendiri yang menyebabkan suami mati dan tidak bisa punya anak. Jadi kau merebut anak orang lain? Tidak akan kubiarkan. Cepat kembalikan Zhenzu padaku. Cukup. Jinhai gugur demi negara. Negara tidak akan membiarkan keturunannya menderita sedikit pun. Kau benar-benar tidak punya hukum. Berdasarkan hukum negara Xia, menjual keturunan pahlawan, minimal 10 tahun penjara. Zhenzu, nenek membesarkanmu bertahun-tahun. Bantu nenek berbicara ya. Asalkan kau kembali denganku, nenek akan baik-baik saja.
Kenzo, paman akan membantumu. Katakan, kau ingin memilih siapa? Pak Cheng, ayahku benar-benar tidak akan kembali lagi? Kenzo, demi menyelamatkan orang-orang yang terkena bencana, agar mereka bisa makan. Dia mengorbankan dirinya. Ayahmu adalah pahlawan besar. Tapi, aku sangat merindukan ayahku. Zhenzu, ayahmu itu sudah menjadi bintang di langit. Nanti kalau kamu ingin bertemu dengannya, lihatlah ke langit. Kalian tidak akan pernah terpisah. Apa yang ibu katakan itu benar? Nanti, ibu akan menemanimu melihat bintang bersama. Baik, kan? Sepertinya, Kenzo sudah membuat pilihan. Pemimpin. Si manis kecil ini, dia hanya pandai membujuk anak-anak. Jangan dengarkan anak kecil, ya. Saya punya mata sendiri. Caisia, seorang wanita lemah, bersedia memikul tanggung jawab. Membesarkan seorang anak yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Tanggung jawab ini, bahkan seorang pria pun malu sendiri. Kenzo ikut dia, adalah pilihan terbaik. Dia sangat manis. Pelacur itu tidak bisa membesarkan anak yang baik. Kemungkinan besar, nanti, dia akan menyuruh Zhenzu pergi. Ibu Jinhai, jika saya dengar lagi, kamu menjelek-jelekkan ibu dan anak itu, saya tidak akan segan-segan padamu. Banyak pria mendekati saya, menggoda saya. Semua ingin memiliki saya. Ini pertama kalinya ada yang benar-benar menghormati saya. Caisia, Kenzo nanti, saya titipkan padamu. Zhenzu adalah putri saya. Uang ini akan saya simpan untuknya. Nanti kalau dia sudah besar, akan saya kembalikan sepeser pun. Baik, sudah larut, saya pergi dulu. Pak Cheng, Anda sudah lelah datang kemari. Mana bisa saya biarkan Anda langsung pulang begitu saja? Kakak ipar saya tidak punya etika, tapi saya tidak akan melakukan hal yang tidak sopan seperti itu. Bagaimana kalau makan malam sederhana di rumah saya? Tidak perlu, saya ada urusan mendesak. Saya pergi dulu. Pak Cheng, Anda sudah banyak membantu kami. Bagaimana kalau hari ini Anda tinggal makan malam? Ayolah, Dia bilang ada urusan mendesak. Masih saja menempel. Sungguh tak tahu malu. Sebenarnya, tidak terlalu mendesak. Kebetulan, perut saya sedikit lapar. Kalau begitu, saya akan merepotkan kalian. Kenapa kalau mereka yang mengundang? Anda mau datang? Hari ini Anda sudah menghabiskan 200 yuan, membeli persik dari rumah kami. Hari ini Anda harus makan besar. Ayo, Baik, Pasangan mesum. Caisia, apa yang kau butuhkan? Biar ku bantu. tidak perlu. Duduk saja dulu. Makanan akan segera siap. Kalau begitu, apa yang bisa ku bantu? Tidak perlu repot-repot. Anda adalah tamu kami. Mana mungkin kami membiarkan Anda membantu? Asalkan Anda tidak keberatan dengan rumah kami yang sederhana ini. Tidak juga. Ini sangat bagus. Sangat terasa seperti rumah. Saya akan memasak sekarang. Terima kasih, terima kasih. Enak? Enak. Kenapa mereka bisa makan daging? Aku tidak dapat apa-apa. Dasar wanita penggoda, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Terima kasih atas hidangannya. Terbiasa makan di kantin. Sudah lama saya tidak makan. Makanan seenak ini yang terasa seperti masakan rumah. Enak sekali. Asalkan Anda tidak keberatan. Selamat datang kapan saja. Caisia, saya lihat ibu Anda, kakinya agak tidak nyaman. Kebetulan, kantor saya punya kursi roda bekas. Daripada berdebu di gudang, saya akan mengajukannya untuk ibu Anda. Bagaimana menurut Anda? Itu akan sangat bagus sekali. Saya memang sedang memikirkannya. Di mana saya bisa menemukan tukang kayu untuk membuat kursi roda untuk ibu? Pak Cheng.
Aku sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Panggil saja aku Yunfan. Kamu seorang wanita. Harus merawat Zhenzu. Dan juga merawat Bibi. Benar-benar tidak mudah. Aku sangat mengagumimu. Zhenzu. Dan ibuku. Mereka adalah keluargaku. Aku merawat mereka dengan sepenuh hati. Baiklah. Aku akan pergi mengambil kursi roda di kantor sekarang. Jika terlambat, mereka akan tutup. Pak Cheng, kamu datang. Membawa apa lagi? Bajumu sobek. Aku akan menjahitnya untukmu. Semangat! Nenek sudah bisa berdiri. Bagus sekali. Nenek bisa berdiri. Kehidupan seluruh desa sudah membaik. Hanya aku, menanam padi pun tidak tumbuh. Hanya bisa makan sayur liar. Apalagi tidak ada pria yang mau denganku. Mengapa nasibku begitu pahit? Siapa itu? Ini aku. Nenek Yo. Kenapa nenek datang? Cui Hua, ku dengar. Hidupmu juga sulit akhir-akhir ini. Aku datang menjengukmu. Nenek Yo. Sepertinya nenek juga tidak lebih baik dariku, kan? Ku dengar, nenek tidak bisa bekerja lagi. Tidak bisa menghasilkan uang. Dan sebentar lagi akan diusir oleh anak bungsumu. Dia hanya bicara saja. Aku ini ibu kandungnya. Dia tidak mungkin mengusirku, kan? Anak durhaka sepertinya. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Persis sepertimu. Jangan banyak omong. Aku butuh uang. Kamu juga butuh uang. Bagaimana kalau kita cari cara bersama? Kalau ada cara, aku tidak akan menderita begini. Kamu tidak punya uang? Keluarga di seberang itu, mereka kaya raya. Loh, Jangan sebut-sebut mereka. Aku sudah bermusuhan dengan mereka. Mereka tidak akan memberiku apa-apa. mereka tidak memberimu? Ambil saja sendiri. Ambil sendiri. Maksudmu? Kalian semua kan keluarga. Dia seharusnya tidak membagimu sedikit? Itu benar. Tapi, aku dapat uang. Apa urusannya denganmu? Uang santunan ayah Zhenzu masih ada pada Jiang Caisya. Kenapa mereka bisa hidup enak? Kita juga harus dapat bagian. Makan yang enak, minum yang pedas. Baiklah. Ibu, Ada apa? aku berpikir Zhenzu, bukankah sudah waktunya sekolah? Aku ingin mencarikan sekolah untuknya di kota. Kami akan pulang agak malam. Nanti kami pulang, akan bawakan makanan enak untuk nenek. Zhenzu kami memang paling berbakti. Pergilah, pergilah. Hati-hati di jalan. Jiang Caisya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terimalah nasibmu saja. Kebakaran. Kebakaran. Tolong. Cui Hua, apa kau datang menyelamatkanku? Ibu, Di mana Jiang Caisya menyimpan uangnya? Cepat beritahu aku. Aku akan membantumu keluar. Ternyata kau hanya mengincar uang. Sudah jam berapa ini? Cepat beritahu aku. Cui Hua, cepat selamatkan aku. Kau tidak mau bicara, ya? Kalau tidak, aku akan mencarinya sendiri. Cui Hua, Kebakaran. Kebakaran. Cepat. Cepat. Untungnya api tidak besar. Sepertinya tidak ada masalah besar. Caisya tidak di rumah. Mari kita semua bantu. Baik. Semua orang, ayo padamkan api. Ini harus ditambah lagi apinya.
Su Cuihua ini, bahkan menyalakan api pun ceroboh. Aku harus melakukannya sendiri. Dasar tidak tahu diri. Ketemu? Si kecil manis ini pandai menabung. Setelah aku punya uang ini, aku ingin lihat siapa yang berani meremehkanku. Itu milik Zhenzu dan Caisia. Cepat letakkan. Kenapa kau membela orang luar? Akulah putrimu. Kenapa apinya tiba-tiba membesar? Aku harus segera keluar. Tolong aku. Api sebesar ini, sulit bagiku untuk keluar sendirian. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Ibu. Ibu, Caisia, jangan masuk. Api itu terlalu besar. tapi ibuku ada di dalam. Cuihua sudah mencoba. Putri kandungnya saja tidak bisa menyelamatkannya. Ini sudah takdir. Suamiku meninggal. Orang tua kandungku meninggalkanku. Hanya ibu yang tidak pernah menyerah padaku. Aku juga tidak akan menyerah padanya. Tolong jaga Zhenzu untukku. Caisia, Ibu. Ibu, bangun. Caisia. Kenapa kamu begitu bodoh? Seharusnya kamu tidak datang. Tidak apa-apa. Ibu, ada aku bersamamu. Kamu tidak akan kenapa-kenapa. Aku akan membantumu keluar sekarang. Ayo. Ibu, biar aku bantu nenek. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bukankah aku menyuruhmu menunggu di luar? Kenapa kamu masuk? Aku ingin bersama ibu dan nenek. Tidak akan berpisah lagi. hujan. Kita selamat. Keluarga Caisia selamat. Ini tidak benar. Hujan sebesar ini. Kenapa api tidak padam? Ada bau bensin. Api ini pasti sengaja dibakar. Sudah terlambat. Ibu, ayo pergi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pak Cheng, Anda datang. Caisia, bangunlah. Ibu. Pak Cheng, cepat selamatkan ibuku. Kenzo. Ada Pak Cheng di sini. Jangan khawatir. Ibumu pasti akan baik-baik saja. Bagus, ibu sudah bangun. Zhenzu. Ibu, Anak baik. Ibu juga ada di sini. Bagus sekali. Semua orang baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Semua orang melihat. Bagus sekali. Akhirnya kau bangun. Akhirnya kau bangun. Aku kira, aku akan benar-benar kehilanganmu. Yunfan. Terima kasih. Kau datang menyelamatkanku tanpa ragu. Caisia. Aku tak bisa membayangkan. Jika aku kehilanganmu, apa yang akan kulakukan? Aku tahu kau punya banyak pertimbangan. Tapi, maukah kau memberiku kesempatan? Kita jalani ini bersama. Tapi, Caisia, kebaikanmu pada ibu, ibu akan mengingatnya sepanjang hidup. Ibu juga berharap kau bisa memiliki akhir yang bahagia dalam hidup ini. bahu Pak Cheng sama hangatnya dengan bahu ayah. Dia juga akan membacakan cerita untukku. Aku suka Pak Cheng. Benar, Caisia. Kau dan Pak Cheng adalah dermawan besar kami di Dao Xiangwan. Siapapun yang berani mengganggu kalian, kami takkan membiarkannya. Bukankah begitu? Benar. Betul, betul. Terima dia, terima dia. aku bersedia. Ibu, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon, maafkan aku, ya? Aku benar-benar tahu aku salah.
Ibu sangat kecewa padamu. Di mana kotak Caisya? Aku tidak tahu. Aku pingsan tidak jauh dari sana. Saat aku bangun, kotak itu sudah hilang. Aku sudah menemukannya. Xiao Wang, Nenek Yop. Bagaimana dengan pembagian yang adil? Kau makan sendiri? Aku juga tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak membawa uang kembali, aku akan diusir ke kandang sapi. Aku tidak bisa hidup lagi. bawa mereka pergi. Serahkan ke polisi. Ibu. Ibu, tolong aku. Ibu. Perbuatan baik dan buruk akan ada balasannya. Ibu, Ibu adalah orang baik. Orang baik akan mendapat balasan baik. Mulai sekarang, kita tidak akan berpisah lagi.